Om Swastiastu. Materi kita kali ini yaitu tentang manajemen pendidikan berbasis sekolah. Nah, pertama kita akan membahas tentang apa yang paling utama dalam manajemen pendidikan berbasis sekolah. Yang kedua yaitu tantangan terbesar pada manajemen pendidikan berbasis sekolah serta strateginya. Nah, apa itu manajemen pendidikan berbasis sekolah? Secara umum, manajemen pendidikan berbasis sekolah dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolahnya. MBS merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidik yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staf, menawarkan partisipasi langsung kelompok yang terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikannya. Nah, apa yang paling utama dalam manajemen pendidikan berbasis sekolah, yaitu otonomi sekolah. Nah, MBS dapat didefinisikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong kebutuhan mutu sekolahnya. Dan untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah. Nah, mengapa yang terpenting otonomi sekolah bukan otonomi pendidikan? Karena otonomi sekolah mencaratkan proses pembelajaran berlangsung secara efektif, aktif, dan menyenangkan. Artinya, waktu pelajaran yang ada atau tersedia digunakan sepenuhnya oleh guru dan murid untuk menempuh proses pembelajaran. Nah, sekolah dan guru-guru mempunyai kebebasan mengatur keseluruhan kurikulum demi terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Nah, otonomi sekolah juga menjadikan tuntutan logis manakala peningkatan mutu akademik yang diinginkan. Jadi, tidak dengan sendirinya otonomi sekolah terjadi ketika otonomi pendidikan ditegaskan di politis dengan kabupaten atau kota. Nah, otonomi pendidikan sebagai keputusan politik daerah dapat membawa serta otonomi sekolah. Yang pertama, yaitu keputusan itu serta-merta mendorong terbentuk dan berfungsinya komite sekolah di tiap sekolah. Dan yang kedua, tertuang secara jelas komitmen Pemda untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap sekolah-sekolah. Nah, dan yang ketiga, yaitu semua anggota terdorong memiliki rencana pengembangan induk sekolah. Dan yang terakhir yaitu terbentuk model-model sekolah untuk yang secara mandiri mampu mengembangkan aspek-aspek manajerial kurikulum, kepala sekolah, inspektur pendidikan, dan pembinaan aspek manajerial kurikulum. Nah, jadi otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, dengan kata lain, jika sekolah ingin sukses dalam menerapkan MBS, maka sejumlah karakteristik MBS yang harus dimiliki. Berbicara tentang MBS, maka tidak dapat dipisahkan dengan sekolah yang efektif. Nah, jika MBS merupakan wadah, maka sekolah efektif merupakan isinya.